kita masuk pada bagian yang pertama tentang perbandingan metode full costing dengan metode variable costing. Metode full costing maupun variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi. Perbedaan pokok yang ada di antara kedua metode tersebut adalah terletak pada perlakuan terhadap biaya produksi yang berperilaku tetap. Adanya perbedaan perlakuan terhadap biaya produksi tetap ini akan mempunyai akibat pada yang pertama, perhitungan harga pokok produksi, dan yang kedua, penyajian laporan laba rugi. Perbedaan metode full costing dengan metode variable costing ditinjau dari sudut penentuan harga pokok produksi. Full costing atau sering disebut conventional costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang membebankan seluruh biaya produksi baik yang berperilaku tetap maupun variabel kepada produk. Dalam metode full costing, biaya overhead pabrik baik yang berperilaku tetap maupun variabel dibebankan kepada produk yang diproduksi atas dasar tarif yang ditentukan di muka pada kapasitas normal atau atas dasar biaya overhead pabrik sesungguhnya. Karena biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka pada kapasitas normal, maka jika dalam suatu periode biaya overhead pabrik sesungguhnya berbeda dengan yang dibebankan tersebut, akan terjadi pembebanan overhead lebih atau pembebanan biaya overhead pabrik kurang. Variable costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang hanya membebankan biaya-biaya produksi variabel saja ke dalam harga pokok produk. Menurut metode variable costing, penundaan pembebanan suatu biaya hanya bermanfaat jika dengan penundaan tersebut diharapkan dapat dihindari terjadinya biaya yang sama dengan periode yang akan datang. Pada sebelumnya telah disinggung bahwa dalam metode variable costing, biaya overhead pabrik tetap diperlakukan sebagai period cost, yaitu biaya yang dibebankan di dalam periode terjadinya. Pengertian period cost di dalam metode full costing dengan variable costing adalah berbeda. Full cost mengadakan pemisahan antara biaya produksi dengan period dengan yang dihasilkan, sedangkan period cost adalah biaya-biaya yang tidak ada hubungannya dengan produksi dan dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya. Pengertian period cost dalam metode variable costing berbeda dengan metode full costing. Menurut metode variable costing, period cost adalah biaya untuk mempertahankan tingkat kapasitas tertentu guna memproduksi dan menjual produk. Dalam metode variable. Oke, selanjutnya ada perbedaan metode full costing dengan metode variable costing ditinjau dari sudut laporan laba rugi. Ditinjau dari penyajian laporan laba rugi, perbedaan pokok antara metode variable costing dengan full costing adalah terletak pada klasifikasi pos-pos yang disajikan dalam laporan laba rugi tersebut. Laporan laba rugi yang disusun dengan metode full costing menitikberatkan penyajian unsur-unsur biaya menurut hubungan biaya dengan fungsi-fungsi pokok yang ada dalam perusahaan. Di pihak lain, laporan laba rugi metode variable costing lebih menitikberatkan pada penyajian biaya sesuai dengan perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Laporan laba rugi metode variable costing lebih menitikberatkan pada penyajian biaya sesuai dengan perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Dalam laporan laba rugi, variable costing tersebut tetap disajikan dalam satu kelompok tersendiri yang harus ditutup dari laba kontribusi yang diperoleh perusahaan. Sebelum timbul laba bersih dalam menyajikan semua biaya tetap dalam satu kelompok tersendiri, dan dalam laporan laba rugi ini, manajemen dapat memusatkan perhatian pada perilaku biaya tetap ini dan dapat melakukan pengawasan terhadap biaya tersebut, baik dalam perencanaan jangka pendek maupun panjang. Penjelasan perbedaan perhitungan laba rugi metode full costing dengan metode variable costing. Untuk memahami lebih mendalam metode variable costing, berikut ini diuraikan berbagai unsur perbedaan perhitungan laba rugi kedua metode tersebut dengan mendasarkan pada data yang tercantum. Yang pertama, perbedaan pokok antara metode full costing dengan variable costing adalah terletak pada perlakuan terhadap biaya overhead pabrik tetap.
Dengan demikian, selisih laba rugi yang dihitung menurut metode full costing dengan variable costing dihitung dengan rumus berikut ini. Dalam kurung C per B dikali A, tutup kurung, dikurang C, sama dengan buka kurung C per B dikali A, tutup kurung, dikurang dalam kurung CB per B, tutup kurung, sama dengan C per B, buka kurung, A kurang B, tutup kurung. Dengan penjelasan, A. Volume penjualan dalam satuan kuantitas, B. Volume produksi dalam satuan kuantitas, C. Biaya overhead pabrik tetap per periode. A. Jika volume penjualan sama dengan volume produksi dalam kurung A sama dengan B, maka C per B dalam kurung A kurang B hasilnya sama dengan 0. Dengan demikian, laba atau rugi yang dihitung dengan full costing sama dengan laba atau rugi yang dihitung dengan metode variable costing. Yang B, jika volume penjualan lebih besar dari volume produksi dalam kurung A lebih besar B, maka rumus C per B buka kurung A kurang B hasilnya positif, yang berarti metode full costing membebankan biaya overhead pabrik tetap lebih besar jika dibandingkan dengan yang dibebankan dengan metode variable costing, yang mengakibatkan laba full costing lebih rendah dibandingkan dengan laba variable costing. Dengan demikian, jika volume penjualan lebih besar dari volume produksi, metode full costing akan menghasilkan perhitungan laba lebih rendah jika dibandingkan dengan dihitung metode variable costing. C. Jika volume penjualan lebih kecil dari volume produksi dalam kurung A lebih kecil B, maka rumus C per B dalam kurung A kurang B hasilnya negatif, yang berarti metode full costing membebankan biaya overhead pabrik tetap lebih kecil jika dibandingkan dengan yang dibebankan dengan metode variable costing, yang mengakibatkan laba full costing lebih tinggi dibandingkan dengan laba variable costing. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas pengumpulan biaya dalam metode variable costing. Menurut perilaku dalam hubungannya dengan perubahan suatu kegiatan, biaya dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Nah, biaya tetap sendiri adalah biaya yang dalam kisaran perubahan kegiatan tertentu tidak dapat berubah dengan adanya perubahan suatu volume kegiatan. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Sementara itu, biaya semi variabel adalah biaya yang mengandung unsur tetap dan juga unsur variabel yang dapat berubah tidak sebanding dengan perubahan volume suatu kegiatan. Nah, teman-teman, jika perusahaan menggunakan variable costing di dalam akuntansi biaya produksinya, biaya produksi dan biaya non-produksi perlu dipisahkan menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Nah, dalam rekening buku besar perlu pula disediakan rekening dan kontrol untuk menampung dan memisahkan biaya tetap dan biaya variabel ini. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu penyajian laporan laba rugi kepada pihak luar perusahaan. Untuk menyajikan laporan laba rugi baik kepentingan pihak luar, perlu dilakukan perubahan unsur biaya yang diperhitungkan ke dalam harga pokok persediaan produk dalam proses persediaan produk jadi dan harga pokok penjualan. Perubahan ini tidak perlu dicatat dalam catatan akuntansi, namun hanya dilakukan untuk mengubah laporan laba rugi yang disusun menurut metode variable costing ke dalam laporan laba rugi menurut metode full costing. Untuk mengubah laporan laba rugi metode variable costing ke dalam laporan laba rugi full costing diperlukan 3 langkah perubahan. Yaitu persediaan awal produk dalam proses dan persediaan awal produk jadi ditambah harga pokoknya dengan biaya overhead pabrik tetap. Untuk itu perlu diketahui
jumlah biaya overhead pabrik sesungguhnya yang terjadi dalam periode akuntansi sebelumnya. Jumlah ini dibagi dengan dasar pembebanan akan diperoleh biaya overhead pabrik tetap per unit. Dasar pembebanan biaya overhead pabrik tetap per unit ini dikalikan dengan kuantitas dasar pembebanan yang terdapat dalam persediaan awal akan diperoleh tambahan harga pokok persediaan awal. Yang berikut manfaat informasi yang dihasilkan oleh metode variable costing. Dengan menyajikan informasi biaya yang dikelompokkan sesuai dengan perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan kegiatan perusahaan, laporan keuangan yang disusun berdasar metode variable costing bermanfaat bagi manajemen untuk yang pertama perencanaan laba jangka pendek, yang kedua pengendalian biaya, dan yang ketiga pembuatan keputusan. Selanjutnya, manfaat informasi variabel costing dalam perencanaan laba jangka pendek. Untuk kepentingan perencanaan laba jangka pendek, manajemen memerlukan informasi biaya yang dipisahkan menurut perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Dalam jangka pendek, biaya tetap tidak berubah dengan adanya perubahan volume kegiatan, sehingga hanya biaya variabel yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen dalam pengambilan keputusannya. Oleh karena itu, metode variabel costing yang menghasilkan laporan laba rugi yang menyajikan informasi biaya variabel yang terpisah dari informasi biaya tetap dapat memenuhi kebutuhan manajemen untuk perencanaan laba jangka pendek. Perencanaan laba jangka pendek dilakukan oleh manajemen pada saat penyusunan anggaran. Dalam proses penyusunan anggaran tersebut, manajemen berkepentingan untuk menguji dampak setiap alternatif yang akan dipilih terhadap laba perusahaan. Karena dalam jangka pendek, biaya tetap tidak berubah, maka informasi yang relevan dengan perencanaan laba jangka pendek adalah informasi yang berdampak terhadap hasil penjualan dan biaya variabel yang keduanya merupakan komponen untuk menghitung laba kontribusi dan rasio laba kontribusi. Dengan rasio laba kontribusi, manajemen dapat dengan mudah mempertimbangkan alternatif yang menyangkut biaya tetap. Manfaat informasi variabel costing dalam pengendalian biaya. Manfaat informasi variabel costing dalam pengendalian biaya variabel costing menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengendalikan periode dibandingkan informasi yang dihasilkan oleh full costing. Dalam full costing, biaya overhead pabrik tetap diperhitungkan dalam tarif biaya overhead pabrik dan dibebankan sebagai unsur biaya produksi. Oleh karena itu, manajemen kehilangan perhatian terhadap period cost atau biaya overhead pabrik tetap tertentu yang dapat dikendalikan. Committed fixed cost merupakan biaya yang timbul dari pemilikan pabrik, equipment, dan organisasi pokok. Committed fixed cost merupakan semua biaya yang tetap dikeluarkan, yang tidak dapat dikurangi guna mempertahankan kemampuan perusahaan dalam memenuhi tujuan jangka panjang perusahaan. Contoh committed fixed cost dalam biaya depresiasi, sewa, asuransi, dan gaji karyawan. Manfaat informasi variabel costing dalam pengambilan keputusan. Variabel costing menyajikan data yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan jangka pendek. Dalam pembuatan keputusan jangka pendek yang menyangkut mengenai perubahan volume kegiatan, period cost tidak relevan karena tidak berubah dengan adanya perubahan volume kegiatan. Variabel costing khususnya bermanfaat untuk penentuan harga jual jangka pendek. Yang berikut kelemahan metode variabel costing. Setelah diuraikan manfaat informasi yang dihasilkan oleh metode variabel costing, berikut ini diuraikan kelemahan-kelemahan metode tersebut. Yang pertama, memisahkan biaya-biaya ke dalam biaya variabel dan tetap sebenarnya sulit dilaksanakan karena jarang sekali suatu biaya benar-benar variabel atau benar-benar tetap. Yang kedua, metode variabel costing dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim, sehingga laporan keuangan untuk kepentingan pajak dan masyarakat umum harus dibuat atas dasar metode costing. Yang ketiga, dalam metode variabel costing, naik turunnya laba dihubungkan dengan perubahan-perubahan dalam penjualannya. Yang keempat, tidak diperhitungkan biaya overhead pabrik tetap dalam persediaan dan harga pokok persediaan akan mengakibatkan nilai persediaan lebih rendah, sehingga akan mengurangi modal kerja yang dilaporkan untuk tujuan-tujuan analisis keuangan.